Selamat pagi kelas 8E. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan yang waktunya memimpin doa hari ini siapa? Mega, ya silakan Mbak Mega. Mari berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Mbak Mega. Selanjutnya, Bu Iva absen untuk mengecek kehadiran kalian. Silahkan angkat tangan sambil mengucapkan hadir ketika nama kalian dipanggil Bu Iva ya. Dian Ajeng, Lulu atau Syifa, Septia, Ana Sabila, Dini, Mega, Wanda, kemudian Aulia, Fadi, Sania, Firsa, kemudian Dina, Dista, Vika, Alin, dan yang terakhir Syarin. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa tatap muka walaupun terbatas seperti ini, dan tetap Bu Iva ingatkan, selalu Bu Iva ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama ketika kalian sedang berada di madrasah. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga, terutama ketika kita di madrasah? Apa saja yang pertama? Iya, sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Kemudian jangan lupa ketika berinteraksi dengan temanmu, kalian harus tetap memakai masker, dan tak lupa harus menjaga jarak. Sudah jaga jarak semua tak? Ya. Kemudian yang paling penting, tetap bahagia. Harus tetap bahagia, harus tetap enjoy agar imun kita tetap baik ya. Jadi kita nanti belajar, tapi jangan sampai membuat sampean stres ya. Oke, pertemuan sebelumnya Iva sudah membagikan program semester, kompetensi-kompetensi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Ada yang masih ingat? Kira-kira materi pertama yang akan kita pelajari itu materi tentang apa? Teks berita. Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang teks berita. Nah, kira-kira sudah familiar atau belum ya teks berita? Sudah pernah melihat berita? Sudah. Kira-kira pernah mau melihat berita itu di mana? Di televisi. Di mana lagi? Di mana lagi? Berita banyak loh, Cak. Di televisi, di radio, di koran. Gak usah jauh-jauh, Cak. Namanya berita, misal ibu sampean ya, pulang dari pasar, kemudian bilang ke kalian, Pak Slamet ternyata anaknya sudah lulus SMA loh. Ternyata Bu Siti selama seminggu ini sudah sakit loh. Itu pun sebenarnya juga termasuk berita, tapi versinya masih versi sederhana dan masih berupa berita lisan. Nah, di semester ini kita akan mempelajari teks berita dengan struktur yang lengkap, dengan unsur yang lengkap. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap semua? Siap. Kalau siap silakan tangannya diangkat. Sudah siap semua? Siap. Bismillah ya. Oke, yang pertama, teks berita. Oke, kita akan mulai. Teks berita. Apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi intinya tentang berita. Mohon maaf tanya. Ya, Mbak Dini silakan. Apakah berita sifatnya harus baru? Apakah berita itu sifatnya harus baru? Pertanyaan yang bagus Mbak Dini. Ayo, mungkin ada yang mau menjawab. Apakah teks berita itu sifatnya harus baru? Apakah kejadian yang sudah
terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, itu bisa atau tidak dikatakan sebagai teks berita? Bisa nggak Cak kira-kira Cak? Masih belum punya pandangan? Oke, kita langsung masuk ke materi. Kira-kira berita itu apa pengertiannya? Ya. Jadi sebelumnya silahkan lihat slide-nya. Hari ini kita akan fokus ke kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Sebelum kita masuk ke materi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dini, ya. Jadi kita hari ini fokusnya ke unsur-unsur teks berita. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, targetnya apa sih? Setelah mengikuti pembelajaran, siswa kalian mampu mengidentifikasi yang pertama apa ya? Pengertian. Jadi harus paham pengertian berita. Yang kedua, ciri-ciri. Dan yang terakhir, fokus utamanya kalian targetnya bisa menganalisis unsur-unsur berita. Tujuan pembelajaran sudah paham? Sudah paham ya? Jadi sampean belajar hari ini fokusnya kemana harus tahu. Oke. Kira-kira manfaat mempelajari berita itu apa sih, Cak? Pertama, lebih kritis. Jadi ketika kalian sering mempelajari berita, sering membaca berita, kalian akan lebih kritis, lebih bisa membedakan mana berita hoax, mana berita asli. Jadi jika dilihat strukturnya bagaimana, unsurnya sudah lengkap atau belum, kalian bisa menganalisis. Oh, ini beritanya ngawur, ini sumbernya nggak jelas, unsurnya ada yang nggak lengkap, berarti ini beritanya kurang bisa dipercaya, ya. Jadi setelah kalian mempelajari teks berita, kalian akan harapannya akan lebih kritis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Otomatis ketika sampean suka melihat berita, suka membaca berita, banyak sekali kosakata yang masuk ke otakmu. Ketika kamu disuruh menulis, disuruh berbicara, lebih gampang lagi, ya. Karena perbendaharaan kata di otakmu itu sudah banyak dari hasil membaca berita. Selanjutnya, yang ketiga, ternyata berita itu tidak melulu masalah serius. Berita itu bisa menjadi sarana hiburan. Jadi berita tidak harus melulu masalah kebenaran, masalah COVID, masalah korupsi, bisa menjadi sarana hiburan juga. Kira-kira apa sih berita yang kontennya hiburan? Apa Cak? Kesukaan sampean apa Cak? 14 lagu K-pop trending di dunia, itu termasuk berita atau enggak Cak? Berita, tapi sifatnya hiburan, kontennya hiburan. Jadi berita bisa juga menjadi sarana hiburan. Kemudian yang terakhir, manfaat berita juga menjadi sumber pengetahuan umum. Ini hampir sama dengan nomor 2 tadi, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berbicara. Otomatis ketika kalian membaca berita banyak, otomatis pengetahuan yang masuk ke otakmu juga banyak juga. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Dini, silahkan amati video berikut ini dan silahkan setelah mengamati kemudian mungkin ada yang menanggapi. Beberapa anak silahkan belajar untuk menanggapi ya. Video ini merupakan video video yang dipublikasikan sekitar Januari 2020. Corona mulai kapan nih, Sen? Tahun berapa sih Corona? 2020 ya. Jadi ini video 1 tahun yang lalu, silahkan disimak. China menutup kota Wuhan di Provinsi Hubei untuk meredam mewabahnya virus corona. Sudah ada 7 negara yang melaporkan adanya pasien yang terjangkit novel coronavirus. Mulai Kamis kemarin, pemerintah China menutup kota Wuhan di Provinsi Hubei untuk lalu lintas pergerakan orang. Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit novel coronavirus. Pasca putusan ini, kota Wuhan tidak ubahnya menjadi kota mati. Sejak Desember 2019 ada 428 WNI yang terdata berada di wilayah Wuhan. Jumlah yang terbanyak ada di Beijing, yakni 1.280 orang. Pemerintah Indonesia melalui KBRI memantau terus perkembangan kondisi WNI di sana. Sejauh ini tidak terdapat informasi ada warga negara Indonesia
Indonesia yang terdampak oleh virus tersebut. Coronavirus telah menginfeksi sekitar 650 orang di berbagai belahan dunia. 18 diantaranya meninggal dunia. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa virus corona berpotensi menular dari manusia ke manusia. WHO juga meminta semua negara untuk terus menerapkan kewaspadaan tinggi, menyiapkan langkah pencegahan dan melaporkan kepada WHO jika ada kejadian penularan di wilayahnya. Tim Liputan Namasya TV melaporkan. Ya, setelah kalian amati video ini, kira-kira video ini isinya tentang apa aja? Video ini isinya tentang apa? Silahkan yang mau berpendapat angkat tangan. Ya, Mbak Septi, silakan. Lebih jelas lagi suaranya. Tentang penyebaran virus COVID-19 di Wuhan. Jadi setahun yang lalu berita ini menjadi berita yang sangat hangat diperbicarakan, yang sangat viral karena ini menyangkut satu dunia. Ya, jadi tahun 2020 korbannya tadi berapa Cah? 18, hanya 18 Cah dulu Cah. Dulu ketika berita ini disiarkan kita masih nyantai kan, nggak ada yang pakai masker seperti ini, nggak ada yang jaga jarak, kita sekolah masih normal, kalian masih jajan di kantin, kalian masih asik bercanda dengan teman-teman kalian. Nah ternyata setelah itu virusnya menyebar sangat cepat hingga akhirnya sampai di Indonesia. Akhirnya kita harus memasuki fase new normal seperti ini. Pakai masker, kemudian jaga jarak, kita harus sering cuci tangan, itu menjadi kebiasaan yang harus kita biasakan mulai dari sekarang. Padahal dulu ternyata hanya 18 orang saja. Nah, itu berita dari Wuhan. Jauh ya, Wuhan itu mana tuh? China. Kok bisa ya? Kok bisa kita mendapat informasi dari belahan dunia sejauh itu ya? Karena apa? Karena berita. Seandainya tidak ada berita, seandainya tidak ada media sosial yang menampilkan berita itu, kira-kira kita tahunya mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Ya, jadi tanpa adanya berita kita tidak akan bisa tahu keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita atau di belahan dunia yang lain. Ya, oke selanjutnya. Kita masuk ke pengertian tadi, ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dini tadi ya. Mbak Dini pertanyaannya apa tadi Mbak? Apakah berita itu sifatnya harus baru? Kita harus lihat dulu dari KBBI. KBBI itu kepanjangan dari apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau mencari arti dari kata, kita rujukannya ke KBBI. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kata kuncinya itu ya. Jadi harus hangat. Hangat ini maksudnya apa sih? Masih banyak diperbincangkan orang, masih banyak diskusikan oleh orang. Itu hangat. Ya, itu menurut KBBI. Selanjutnya bisa kita simpulkan. Ini tadi berita ya, yang awal tadi ya, berita dari KBBI. Kalau teks berita itu apa sih? Berita ditambah teks saja loh ya. Teks berita adalah, coba dibaca, angkat tangan. Belajar untuk aktif. Enak loh, ini sudah ada teksnya, sama tinggal membaca saja. Ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi yang baru atau yang sedang terjadi. Jadi memang harus baru ya Mbak Dini ya. Kalau pertanyaannya apakah informasi itu harus baru? Memang harus baru. Kalau disebut berita ya memang harus baru. 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau mungkin sebulan yang lalu. Kalau sudah 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, mungkin itu bisa dikatakan sebagai teks sejarah. Ya, teks sejarah atau catatan jurnalistik saja. Tapi kalau kita menyebutnya berita, berarti teks itu harus baru, harus masih hangat diperbincangkan oleh orang lain ya. Selanjutnya,
Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Tidak semua teks itu bisa dikatakan sebagai teks berita. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan teks berita dengan teks yang lainnya. Yang pertama apa, Cak? Di slide sudah jelas. Pertama apa, Cak? Faktual. Faktual itu artinya apa? Silahkan dicatat di buku tulis. Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu faktual. Apa sih yang dimaksud dengan faktual? Faktual itu artinya sesuai dengan kenyataan. Jadi semua kalimat, semua pernyataan yang ditulis di teks berita harus berdasarkan fakta yang ada. Nggak boleh ada imajinasi, nggak boleh ada rekaan. Jadi semua yang ditulis harus sesuai dengan fakta. Oke, ciri yang pertama jelas? Ciri yang pertama jelas? Jelas. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu aktual. Ini hampir sering disalahpahami antara faktual dan aktual. Kalau faktual itu sesuai dengan kenyataan, tapi kalau aktual itu masih hangat diperbincangkan. Masih baru saja terjadi. Itu aktual, ya. Kemudian yang ketiga, unik dan menarik. Tidak semua informasi bisa kita jadikan sebagai teks berita. Misal, ayahnya Mega baru beli kambing. Kemudian kalian membuat berita. Ayah Mega membeli kambing seharga 1.800.000. Menarik atau tidak, Cak? Tidak menarik, itu hal yang biasa, ya. Kecuali kalau ayahnya Mega baru mendapat kambing yang kakinya ada 5, itu baru unik dan menarik. Ya, jadi tidak semua teks berita itu tidak semua teks bisa kita jadikan sebagai teks berita. Harus mencakup beberapa ciri-ciri ini. Yang pertama faktual, fakta. Yang kedua aktual, masih hangat diperbincangkan. Yang ketiga harus unik dan menarik. Kemudian yang keempat, ini berhubungan dengan yang nomor 3 tadi. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Kalau misalnya kita hanya membahas tentang cabai cabai di belakang rumah kita yang banyaknya tidak keterlaluan, itu tidak berpengaruh bagi masyarakat. Seperti tadi yang saya contohkan, ayahnya Mega baru membeli kambing, apakah itu berpengaruh bagi masyarakat luas? Tidak. Jadi namanya teks berita itu harus berpengaruh bagi masyarakat luas. Contohnya apa, Cah? Berpengaruh bagi masyarakat luas itu apa, Cah? COVID, kemudian kecelakaan lalu lintas, apalagi kebakaran, gempa bumi, itu berpengaruh bagi masyarakat luas, ya. Selanjutnya yang nomor 5, objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Mbak Wanda silakan. Objektif yaitu sesuai dengan objek. Ya, benar sekali. Objektif artinya adalah sesuai dengan objek yang kita beritakan tentang, misalnya tentang kebakaran, apa yang ada di kejadian itu kita tulis sesuai dengan objeknya. Misal korbannya ada 4, ya wes ditulis 4. Nggak boleh kita ngarang ada 10, ada 15. Semua harus sesuai dengan objeknya. Kemudian yang keenam, bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Ini penting sekali karena berita itu yang membacakan bukan kita, orang lain. Jadi kita harus memaksimalkan kalimat kita agar kalimat yang kita rangkai itu bisa mudah dipahami oleh orang lain. Ya, dari ciri-ciri. Ada yang ditanyakan? Ada? Lanjut ke pembahasan terakhir, kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Ini fokus pembelajaran kita hari ini. Ada berapa unsur-unsur teks berita? Ada? Ada 6. Biasa disingkat dengan 5W plus 1H atau adik simba. A untuk apa? B untuk apa? K? Si? M? Dan yang terakhir bagaimana? Coba diulangi lagi Mbak Fabi. Adik simba itu apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ya, sudah hafal ya?
Jadi mudah sekali untuk mengingatnya kalau kita mengingat adik sing baik. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi berita, teks berita yang bagus, teks berita yang lengkap itu pasti ada keenam unsur ini. Mulai dari apa yang dibicarakan, apa yang diberitakan. Misalnya kita membahas tentang kebakaran. Apa yang diberitakan? Kebakaran di daerah mana? Selanjutnya di mana? Kemudian kapan? Mungkin tanggalnya atau waktunya, siang hari, sore hari. Selanjutnya siapa? Siapa berarti isinya tentang apa? Ya siapa yang ada di berita itu. Mungkin korban atau narasumber, ya. Jadi tokoh, orang yang dibicarakan, yang diberitakan. Kemudian mengapa? Mengapa bisa terjadi? Dan yang terakhir bagaimana? Bagaimana solusi atau bagaimana tindak lanjut dari kejadian itu. Dari unsur berita ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Berarti siap untuk tugas ya? Siap. Yang jelas kan? Yang mantap. Siap untuk tugas? Siap. Oke. Kita buat kelompok seperti biasa. Kelompoknya sudah terbentuk ya kelas ini ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini duduknya sudah sesuai? Sudah, tinggal melingkar saja. Silahkan nanti menganalisis dari teks berita yang saya bagikan, ya. Kemudian kalian cari mana unsur apa, mana unsur gimana, sampai mana unsur bagaimana. Sudah jelas tugasnya ya? Melingkar dulu saja, nanti saya pandu per kelompok saja. Ya, silahkan melingkar. Saya perhatikan dulu kelompok 1 sampai 4. Silahkan perhatikan berita dulu. Jadi berita sudah siapkan 1 teks berita. Silahkan nanti diamati bersama-sama. Namanya kerja kelompok, jadi kalian harus mengerjakan secara bersama-sama. Jangan sampai dibagi, kamu yang unsur apa, saya yang unsur siapa. Dicari bersama-sama mulai dari unsur apa sampai bagaimana, ya. Dan kita sudah menyiapkan lembar kerja. Ini nanti silahkan kalian isi sesuai hasil diskusi kalian. Sudah paham ya? Oke, tunjuk ketua kelompok kalian untuk mengambil serta nanti presentasi depan. Ketua kelompok silakan. Kelompok 2 silakan perwakilan mengambil. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan mulai. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sampai 4? Sudah siap presentasi? Sudah siap. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk apa? Jokowi Coba suaranya lebih keras lagi Mbak Fabi. unsur apa? Jokowi izinkan sekolah tatap muka penuh dengan syarat semua sudah divaksin. 2. Unsur siapa? Jokowi. 3. Unsur kapan? Kamis 19 Agustus 2021. 4. Unsur Di mana? Kabupaten Madiun. 5. Unsur Mengapa? agar pelajar terhindar dari COVID-19. 6. Unsur bagaimana pemerintah telah menetapkan sarana vaksin untuk siswa usia 12 sampai 17 tahun sebanyak 26 juta orang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kelompok 2 silakan kembali.
Ya, alhamdulillah semua sudah selesai secara keseluruhan. Hasil dari diskusi kalian sudah tepat. Tinggal membuat kalimatnya lebih rapi saja. Ya, silakan di rumah belajar untuk membuat berita dengan kalimat yang lengkap. Jadi kalau siapa ya jangan hanya menjawab pertanyaan siapa saja, tapi membuat kalimat yang lengkap. Ya. Siapa yang terlibat di berita itu, gitu ya. Jadi jangan hanya menjawab siapa, Jokowi, di mana tadi? Di Jember atau mana tadi? Di Madiun. Jadi silahkan buat belajar untuk membuat kalimat yang lebih lengkap. Ya, oke kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah membahas apa saja? Yang pertama, pengertian teks berita. Sudah paham? Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Ada yang ditanyakan? Insyaallah tidak ya. Dan yang terakhir, fokus pembahasan kita unsur-unsur teks berita. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Alhamdulillah. Untuk tugas di rumah silakan kalian membaca teks berita, kemudian mulai belajar untuk mempraktekkan membacanya dengan intonasi yang sesuai. Karena dari pembelajaran teks berita ini kalian akan praktik membaca berita. Ya, jadi mulai sekarang silakan disiapkan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari materi teks berita ini. Ya, kita akhiri. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.